Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, insya Allah hari ini kita akan mempelajari tentang objek ilmu pengetahuan alam dan pengamatannya. Perkenalkan, Ustazah Febi Tri Ramadanti, Guru Mapel Ilmu Pengetahuan Alam kelas 7 Ikhwan SMP IT Insan Robbani. Nah, yang pertama kali akan kita pelajari adalah tentang objek pengamatan IPA. Apa saja sih objek pengamatan dalam ilmu pengetahuan alam? Ya, benar. Yang menjadi objek pengamatan dalam ilmu pengetahuan alam adalah segala bentuk benda yang ada di alam semesta dan interaksinya. Misalnya hubungan antara air dengan makhluk hidup atau hewan dengan atmosfer atau udara yang ada di sekelilingnya. Interaksi-interaksi ini adalah interaksi yang nantinya akan menjadi objek pengamatan dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Selanjutnya kita akan belajar tentang pembagian ilmu di dalam ilmu pengetahuan alam. Ternyata di dalam ilmu pengetahuan alam ini terbagi menjadi beberapa ilmu lainnya yang lebih spesifik. Di antaranya adalah ilmu fisika yang mempelajari tentang unsur-unsur penyusun alam dan gaya yang bekerja. Yang kedua adalah ilmu kimia yang mempelajari penyusunan dan perubahan zat. Dan yang ketiga adalah ilmu biologi yang mempelajari tentang makhluk hidup. Dan yang terakhir adalah ilmu geologi dan astronomi yang mempelajari tentang lapisan penyusun bumi, atmosfer, dan antariksa. Selanjutnya kita akan belajar tentang pengukuran. Apa itu pengukuran? Kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur menggunakan alat ukur yang dipakai sebagai satuan. Sedangkan besaran adalah sesuatu yang dapat diukur, itu pengertiannya. Nah, kalau satuan adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam melakukan pengukuran. Oke, sampai di sini anak-anak harus bisa membedakan apa itu besaran dan apa itu satuan. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui apa saja sih alat-alat ukur yang biasa digunakan dalam mengukur benda-benda yang ada dalam objek pengamatan IPA atau di kehidupan sehari-hari. Dan kita harus tahu apa aja besaran-besaran dan satuan-satuan yang biasa digunakan dalam ilmu pengetahuan alam. Selanjutnya adalah tentang besaran dan satuan pokok, yang mana besaran dan satuan pokok ini didapat dari hasil pengukuran, bukan hasil perkalian antar besaran atau operasi hitung. Misalnya saja untuk mendapatkan nilai panjang, kita tidak perlu menghitung dari besaran-besaran lain, tapi kita hanya perlu mengukur suatu benda menggunakan meteran sehingga kita bisa mendapatkan nilai dari panjang. Dan untuk satuannya bisa dilihat sendiri ya, kalau panjang satuannya meter, massa, kilogram, dan seterusnya. Nah, selanjutnya adalah besaran dan satuan turunan. Apa bedanya? Nah, perhatikan pada penjabaran dari besaran pokok. Jadi, kalau besaran dan satuan turunan ini nilainya didapat dari perkalian besaran pokok, ya kan? Misalnya, kalau luas, nilainya didapat dari panjang kali lebar. Karena panjang dan lebar satuannya sama-sama meter, maka satuannya menjadi meter kuadrat. Dan untuk macam-macam besaran dan satuan turunan bisa dilihat sendiri pada tabel ya anak-anak. Berikut satuannya. Oke, selanjutnya adalah alat ukur yang biasa digunakan dalam menentukan besaran. Yang pertama misalnya panjang. Biasanya menggunakan alat ukur berupa mistar atau meteran. Biasa ya kita melihat alat ukur yang ini. Atau jangka sorong, bentuknya seperti ini. Selanjutnya adalah alat ukur untuk mengukur massa. Biasanya menggunakan neraca atau biasa kita sebut timbangan.
Timbangan ini jenisnya ada macam-macam ya anak-anak. Ada neraca digital, ada neraca atau timbangan berat badan, dan lain-lain. Oke, selanjutnya adalah waktu. Alat ukur waktu itu adalah stopwatch. Nah, ini biasa digunakan oleh guru-guru olahraga kita ya, untuk mengukur kita pada saat lari jarak pendek misalnya. Guru olahraga sering nih pakai stopwatch ya. Nah, stopwatch adalah alat untuk mengukur waktu. Ada yang ingat satuan waktu? Apa hayo? Ya, satuan waktu adalah second. Selanjutnya adalah alat ukur untuk mengukur suhu. Ada yang tahu apa? Ya, suhu biasanya diukur dengan menggunakan termometer. Termometer ini macam-macam ya bentuknya. Ada yang bentuknya seperti pada gambar, ada yang bentuknya kalau zaman sekarang ada yang termogan ya, yang bisa digunakan dengan jarak lebih jauh. Tidak harus ditempelkan pada tubuh seseorang yang hendak diukur suhunya. Selanjutnya adalah alat ukur untuk mengukur kuat arus listrik. Nama alat ukurnya adalah ampermeter. Nah, seperti ini bentuk alat ukurnya. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang satuan, yang mana satuan dalam IPA itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada satuan baku atau satuan standar, yang mana satuan baku adalah satuan yang diakui secara internasional, yang biasa disebut satuan internasional atau SI. Nah, satuan baku ini digunakan oleh semua orang di dunia. Contohnya meter, sekon, ampere. Ini digunakan oleh semua orang dalam mengukur suatu benda. Selanjutnya adalah satuan tidak baku. Satuan tidak baku adalah satuan yang bukan standar karena hasil pengukuran dari masing-masing orang mungkin berbeda-beda. Contoh satuan tidak baku ini adalah menggunakan jengkal atau hasta. Mengapa tidak bisa dibakukan? Karena jengkal dan hasta setiap orang itu berbeda ukurannya. Oke, alhamdulillah sampai sini dulu materi IPA pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.